Heho Pop gengs. Mereka ini adalah muslim, tapi agak aneh. Karena mengenakan kostum satan atau hantu atau monster yang dikombin dengan pakaian khas Arab. Tenang, jangan mengatakan sesat. Karena mereka bukan aliran tertentu. Ini adalah efek dari kebijakan MBS di Arab Saudi yang telah mengizinkan perayaan Halloween di negara Islam itu. Tapi, jika ada tata cara sholat yang mirip dengan agamamu, tapi gerakannya ada yang berbeda dikit, sebaiknya jangan buru-buru menghakiminya sesat. Karena agama Islam saja ada yang mirip dalam ibadah dan ajarannya. Berikut beberapa yang akan kupaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 IB. Beliau adalah Menteri Agama Indonesia ke-24, mengucapkan selamat Hari Raya kepada penganut agama yang tidak familiar, tapi ada kemiripan dengan beberapa agama samawi, yakni Bahai, agama monoteis yang lahir di Persia, yang sekarang menjadi wilayah Iran. Disebutkan oleh laman Wikipedia-nya, Bahai muncul pada tahun 1863. Namun dari situs Bahai Indonesia, disebutkan Bahai bermula pada tahun 1844 dengan sebuah misi yang diumumkan pembawa pesan atau sang bab bergelar Bahaullah. Beliau adalah seorang pedagang muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa pesan-pesan kebajikan kepada umat manusia. Sang bab dimakamkan di Akka, Palestina, yang saat itu masuk dalam administrasi Israel dan menjadi kiblat agama Bahai kini. Agama ini beriman kepada Tuhan Yang Esa. Pembawa pesan atau sang bab tadi adalah perwujudan Tuhan, perwakilan Tuhan yang mendidik umatnya di bumi. Beribadah di rumah ibadah bernama Masrikul Adkar. Kitabnya bernama Aqdas, berisi aturan atau hukum umum agama Bahai. Di antaranya mirip dengan hukum Islam. Pertama, sembahyang wajib Bahai. Ini hampir mirip dengan agama Islam yang mewajibkan sholat 5 waktu. Kedua, membaca tulisan suci tiap hari. Ini juga mirip dengan aturan membaca Al-Quran dalam agama Islam. Ketiga, dilarang bergunjing dan memfitnah. Ini semua agama juga mengajarkan ya. Bahkan dalam Islam, bergunjing sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Lalu yang keempat, menjalankan puasa Bahai tiap tahun. Selesai puasa sebulan, mereka akan merayakan Hari Raya Nauruz atau Nauruz. Mirip dengan puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri di Islam. Diperkirakan jumlah penganutnya mencapai 5 juta jiwa lebih. Paling banyak berada di India dan Iran. Agama ini juga telah masuk di Indonesia. Melansir CNN, agama Bahai dibawa ke Indonesia oleh 2 pedagang yang melakukan perjalanan keliling ke India, Burma, Singapura, dan kemudian Indonesia, bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Kemudian ada agama kuno yang meyakini dirinya sebagai bangsa Yahudi asli, bernama Samaritanisme, agama nasional orang Samaria. Penduduk Israel bagian utara yang dulunya menjadi kerajaan Israel. Samaritanisme menyembah Tuhan Yang Maha Esa atau Yahweh, merayakan Sabat dan Paskah. Yap, bisa dibilang mereka adalah Yahudi, tapi juga bukan. Mereka ini hanya mempercayai Taurat Musa yang belum diubah, yang mereka sebut Taurat Samaria. Mereka percaya bahwa Yudaisme dan Taurat Yahudi sudah dirusak oleh waktu, diubah sana-sini, dan menyalahi amanat Tuhan. Tapi ajaran mereka percayai datang dari wahyu yang dibawa oleh Musa. Umat Samaritanisme tidak mempercayai Yerusalem sebagai tempat ibadah utama atau tempat bait suci, melainkan Gunung Gerizim yang berada di tepi barat Palestina, dekat kota tua Nablus. Ketimbang Yahudi, orang Samaria secara penampilan justru lebih mirip dengan kaum muslimin, mengenakan peci dan baju serba putih saat beribadah. Saat ini diperkirakan jumlahnya sekitar 3 juta jiwa dan terus berkurang karena pernikahan pindah agama. Druze juga agama monoteisme dari garis Abraham atau Ibrahim yang mempercayai nabi-nabi yang ada di Alkitab dan Al-Quran. Agama ini menjadi kelompok terbesar di negeri Syam dan Lebanon. Diperkirakan terdapat 2,3 juta penganutnya di seluruh dunia.
Bukan lagi sama, Drus bahkan dianggap sebagai bagian dari Islam oleh beberapa orang. Padahal bukan. Tapi sebenarnya, agama ini berkembang dari Syiah Ismailiyah, dari gerakan filsafat Bani Fatimiyah pada abad ke-10. Tidak bermaksud mengubah Islam, tapi Drus adalah agama baru yang tidak sama dengan Islam. Agama yang sama sekali baru, meski dipengaruhi oleh banyak agama lain, termasuk Yahudi. Mereka percaya akan Tuhan yang Esa. Meski sangat menghormati Muhammad, tapi mereka tidak mengakui kenabiannya. Kaum Drus juga menghormati tokoh lain, seperti Plato dan Aristoteles. Kaum Drus mempercayai Al-Quran sebagai kitab tertinggi, rahasia Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Makanya, mereka tidak menafsirkan Al-Quran secara langsung, tapi menjadi dasar Rasail Al-Hikmah, sumber hukum agama Drus. Mereka juga percaya surga dan neraka. Tapi jika Islam mempercayai surga hanya dihuni oleh kaum muslim, maka kaum Drus menganggap surga bisa dihuni oleh siapapun, dan mempercayai reinkarnasi, di mana kaum Drus bisa terlahir kembali dan akan lahir menjadi kaum Drus lagi. Sebenarnya gerakan mencampurkan berbagai ajaran agama disebut Gnostisisme, dan contoh terbaiknya adalah Mandainisme. Mirip dengan Drus yang selalu dikaitkan dengan Islam, tapi aslinya berbeda sama sekali. Agama ini mempercayai Tuhan yang Maha Esa yang sering mereka sebut Ya Robi. Mirip dengan Muslim kan? Mereka juga memuliakan semua nabi yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran, terkhususnya Nabi Yahya alaihi salam. Pengikutnya juga biasa disebut Suba atau Sabian, yang berarti pembaptisan. Dalam Al-Quran, Sabian juga beberapa kali disebut sebagai ahli kitab bersama Yahudi dan Kristen. Memakai beberapa kitab-kitab Kristen dan Yahudi, agama ini lahir di era Mesopotamia yang kini menjadi wilayah Iran-Irak. Diperkirakan pengikutnya berjumlah 60.000 jiwa, yang saat ini mengalami persekusi oleh agama-agama besar yang menganggap agama ini sesat. Jika Syiah dan Sunni terus bertentangan hingga saat ini, maka di agama ini, dua mazhab itu digabungkan. Agama ini bernama Yazidi. Penganutnya berbahasa Kurdi. Banyak dari mereka tinggal di provinsi Nineve, Irak Utara, Armenia, Georgia, dan Suriah. Terus menurun jumlah pengikutnya pada tahun 1990-an. Kaum Yazidi mempercayai malaikat dan nabi yang disebutkan di Alkitab dan Al-Quran. Mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Mereka berasal dari agama Persia tua, lalu mencampur kepercayaan pra-Islam lainnya. Mereka juga menjalankan ibadat sholat 5 waktu, menghadap matahari, dan saat sore, menghadap ke situs suci di Laliz yang ada di Irak Utara. Meski perempuannya tidak mengenakan jilbab atau mukennah. Jika dilihat dari laman Wikipedia-nya, jumlah pengikutnya diperkirakan berjumlah 1,1 juta jiwa lebih, dan lebih banyak yang berada di Irak. Masih dari etnis Kurdi, ada juga agama lain yang mirip dengan Islam dan menggabungkan beberapa tradisi agama lain. Yarsanism, yang populasinya berjumlah sekitar 2 hingga 3 juta jiwa. Kebanyakan berada di Iran dan Turki. Lahir pada abad ke-14 di Iran Barat. Agama ini sebenarnya sangat berbeda dengan Islam, karena mempercayai matahari dan api sebagai dewa. Hanya karena warna kebesarannya adalah hijau dan tempat ibadahnya mirip dengan masjid, maka mereka terus disebut bagian dari Islam. Padahal, di komunitas Islam Iran dan Turki, mereka terus menghadapi persekusi, mengakibatkan populasinya terus menurun tiap tahun.